kebaktian sekolah minggu online ya. God bless you all. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di kebaktian sekolah minggu online GP Kids. Anak-anak, meskipun kita masih kebaktiannya lewat kebaktian online, tetapi Kak Uni percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir menyertai kita, menyertai semua anak-anak GP Kids yang setia beribadah kepadanya dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini, sebelum kita juga mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari anak-anak tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mengerti isi dari firman-Mu. Juga berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak GP Kids, masih ingatkah kalian dengan perintah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para muridnya? Iya, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para muridnya agar mereka menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan bercerita bagaimana kabar keselamatan itu juga
diterima oleh seorang pasukan perwira Italia. Seperti apakah cerita firman Tuhan hari ini? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 18b. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Ia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia seorang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan ia pun senantiasa berdoa kepada Allah. Pada suatu hari dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia pun menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat berbicara kepadanya, maka dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Namun ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan sampai ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepada Petrus, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Maka Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan mereka bertanya, Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya. Dan pada hari berikutnya sampailah Petrus di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Dan datanglah Cornelius menyambut Petrus. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya,
bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka Kornelius dan seluruh isi rumahnya pun diselamatkan dari hukuman dosa. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Petrus dan Kornelius. Melalui Petrus, Tuhan ingin menegaskan kembali bahwa anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja atau bangsa Israel saja, melainkan untuk semua bangsa. Dan ketika Kornelius mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, ia pun menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Kornelius dan seisi rumahnya, hidupnya pun diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Jadi dari cerita firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa anugerah keselamatan itu untuk semua orang. Dan kabar keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Namun bagaimana caranya agar kabar keselamatan itu dapat terdengar oleh seluruh bangsa atau semua orang? Jikalau tidak ada orang yang mau memberitakan atau menceritakan tentang kabar keselamatan itu. Oleh karena itu anak-anak GP Kids, Tuhan Yesus mau pakai kita, anak-anak yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang juga telah banyak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tugas kita adalah memberitakan kembali, menceritakan kembali tentang siapakah Tuhan Yesus, lalu bagaimana anugerah keselamatan itu diberikan untuk kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan terus pakai kita untuk menceritakan atau memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 11 ayat 18b. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah telah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya anak-anak GP Kids, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak-anak GP Kids duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami terus diingatkan bahwa anugerah keselamatan itu diberikan untuk semua bangsa. Dan biarlah kami terus dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar keselamatan Tuhan. Agar semakin banyak jiwa-jiwa atau akan semakin banyak orang-orang yang menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga hidup mereka pun juga diselamatkan dari dosa seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus memberkati anak-anak GP dimanapun mereka berada, dan Tuhan juga terus memberikan mereka kesehatan, perlindungan Tuhan turun nyata sempurna atas mereka. Engkau memberkati anak-anak GP berserta keluarganya. Biarlah Engkau terus menjagai kami Tuhan dari virus corona yang semakin meningkat, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan tetap memberkati kami dan menyertai kami. Kami menyerahkan pekerjaan juga dari Papa dan Mama. Apapun yang Papa Mama kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebaktian sekolah minggu online kami pada hari ini. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini.
teruslah menjadi pembawa kabar keselamatan bagi semua orang, sebab anugerah keselamatan itu diberikan oleh Tuhan untuk seluruh bangsa. Selamat hari Minggu dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.